Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bella Sofia Yukiman dari kelas A1 jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Materi yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu narasi komputer dasar. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus as yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Selanjutnya, generasi teknologi komputer. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Komputer generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Komputer generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar, selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Selanjutnya, komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Selanjutnya kita akan masuk pada fungsi hardware dan software komputer. Nah, hardware berfungsi untuk menjalankan program atau aplikasi yang diinstal pada komputer serta memberikan input atau output kepada pengguna. Sedangkan software berfungsi untuk memberikan instruksi kepada hardware tentang apa yang harus dilakukan serta membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, tipe atau jenis penyimpanan pada komputer. Nah, jenis penyimpanan pada komputer yang pertama ada floppy disk atau disket. Yang kedua ada hard disk. Yang ketiga ada hard disk eksternal. Yang keempat ada flash disk. Yang terakhir ada memory card. Selanjutnya ada penjelasan terkait operating system pada komputer. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan demikian, Anda dapat berinteraksi dengan komputer tanpa mengetahui bahasa komputer. Selanjutnya, fitur penting yang selalu ada di setiap sistem operasi komputer. Yang pertama ada eksekusi program, yang kedua ada interupsi, ada mode reproduksi dan supervisor, manajemen memori, memori virtual, multitasking, disk akses dan sistem file, driver device, networking, keamanan, graphical user interfaces. Selanjutnya ada software measure, fungsi tools dan menu measure. Yang pertama ada menu file, yang kedua ada menu home, yang ketiga ada menu insert, yang keempat ada menu layout, selanjutnya ada menu view,
Nah, teman-teman, itulah materi yang dapat saya bagikan pada saat ini. Saya harap teman-teman dapat memahami dan dapat bermanfaat. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di bangku studi sekolah tinggi, saya sangat merekomendasikan salah satu kampus swasta terbaik di UNPI, di Manado, yaitu UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, teman-teman, di UNPI sudah terakreditasi B atau baik. Di UNPI mempunyai 8 prodi. Ada ilmu keperawatan, profesi nurse, ilmu hukum, teknik elektro, teknik sipil, ilmu politik, agribisnis, dan juga sastra Inggris. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan studi, saya sangat merekomendasikan UNPI, khususnya prodi ilmu keperawatan, karena UNPI sudah terakreditasi dengan baik dan sudah sangat layak untuk dijadikan tempat untuk menimba ilmu. Sekian dari saya, terima kasih.